Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil survei saya dengan menghitung kapasitas volume jalan pada rute Jambor Kaca menuju Pasar Kota Nopan dengan lokasi survei di depan SPBU pada tanggal 25 Oktober 2020. Dan juga saya melakukan survei di rute sebaliknya, yaitu dari Pasar Kota Nopan menuju Jambor Kacang dengan lokasi yang sama di depan SPBU Kota Nopan tanggal 25 Oktober 2020. Di sini saya mengambil jalan perkotaan, di mana saya menghitung jumlah kendaraan yang pertama, kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, angkutan umum, MPU, angkutan umum bus, kendaraan tak bermotor, pejalan kaki, dan penyeberang jalan. Di mana saya akan melakukan survei dengan menghitung kendaraan per 15 menit. Di mana pada jam pertama 15 sampai dengan 15.15 ini ada kendaraan ringan 5, dengan kendaraan berat tidak ada yang lewat sama sekali, sepeda motor ada 7, angkutan umum MPU ada 3, angkutan umum bus ada 1, kendaraan tak bermotor tidak ada, pejalan kaki dan penyeberang jalan juga tidak ada. Di mana hasil yang ditemukan yaitu pada kendaraan ringan dengan survei jam 15.00 sampai dengan 17.00 yaitu 33 dengan presentasi 18%, kendaraan berat berjumlah 8 dengan presentasi 4%, sepeda motor berjumlah 98 dengan presentasi 55%, angkutan umum atau MPU berjumlah 28 dengan presentasi 16%, angkutan umum bus berjumlah 9 dengan presentasi 5%, kendaraan tak bermotor berjumlah 1 dengan presentasi 1%, pejalan kaki berjumlah 1 dengan presentasi 1%, penyeberang jalan berjumlah 1 dengan presentasi 1%. Total kendaraan yang melintas jalan satu arah dalam 2 lajur yaitu dihitung dari jumlah dari kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, angkutan umum, dan angkutan bus, di mana kendaraan tak bermotor, pejalan kaki, dan penyeberang jalan tidak dihitung karena tidak merupakan dari analisis yang dilakukan. Dengan jumlah yang pertama itu pada pukul 15 sampai 15.15 yaitu berjumlah 16, pada pukul selanjutnya berjumlah 10, selanjutnya ada 17, dan pukul selanjutnya dari 15.45 sampai 16.00 berjumlah 18, pada pukul selanjutnya 17, pada pukul selanjutnya 29, dan dihasilkan jumlah dari total kendaraan yang melintas jalan satu arah dalam 2 lajur yaitu 179 kendaraan. Di sini juga saya menghitung total kendaraan yang melintas jalan satu arah, di mana total kendaraan yang melintas jalan satu arah dalam 2 lajur dibagi 2, sehingga didapatkan hasil seluruhnya yaitu 89,5. Di sini saya juga melakukan survei per 15 menit dari pukul 15.00 sampai 17.00 pada rute Pasar Kota Nopan menuju Jambor Kacang, di mana jumlah yang pertama kendaraan ringan yaitu 38 dengan presentasi 15%, dan kendaraan berat berjumlah 14 dengan presentasi 6%, sepeda motor berjumlah 150, di mana lebih banyak daripada rute tadi dengan presentasi 61%, angkutan umum MPU berjumlah 39 dengan presentasi 16%, angkutan umum bus berjumlah 5 dengan presentasi 2%, kendaraan tak bermotor 0 yang berarti tidak ada yang melintas, pejalan kaki ada 1 sehingga 1%, penyeberang jalan tidak ada sehingga 0%, di mana total kendaraan yang melintas jalan satu arah dalam 2 lajur pada pukul 15 sampai 15.15 yaitu 14 kendaraan, pada pukul selanjutnya 10 kendaraan, di mana total yang didapatkan dari kendaraan yang melintas jalan satu arah dalam 2 lajur yaitu 247 kendaraan. Selanjutnya, total kendaraan yang melintasi jalan satu arah, di mana hasil dari total kendaraan yang melintasi jalan satu arah dalam 2 lajur dibagi 2 menghasilkan dengan jumlah total yaitu 123,5. Di sini saya juga menghitung SMP per 15 menit, di mana ini dilakukan perkalian yaitu dari jumlah kendaraan ringan dikali dengan nilai yang sudah ditentukan pada tabel yaitu 1 pada kendaraan ringan, 1,3 pada kendaraan berat, 0,4 pada sepeda motor, 1 pada angkutan umum, 1,3 pada angkutan bus, 0 kendaraan tak bermotor, pejalan kaki, dan penyeberang jalan, di mana tidak laku perhitungan karena tidak termasuk dengan analisis dan nilainya juga tidak ada. Sehingga yang pertama itu kendaraan ringan jadi 5 dikali 1 menghasilkan 5, di mana begitu juga seterusnya, di mana dihasilkan begitu juga seterusnya, dan juga kendaraan berat yaitu 0 dikali 0,1,3 di mana hasilnya 0, dan juga seterusnya itu
7 dikali 0,4 dihasilkan 2,8, dan 3 dikali 1 dihasilkan 3, 1,3 dikali 1 dihasilkan 1,3, dan di sini dihasilkan 0. Di mana total kendaraan yang melintasi jalan satu arah dalam 2 lajur dihasilkan pada jam 15.00 sampai jam 15.15 yaitu 12,1. Selanjutnya itu 7,6, dan pada pukul 15.30 sampai 15.45 dihasilkan 13,1, 16.00 sampai 16.15 dihasilkan 13,5, 16.15 sampai 16.30 dihasilkan 18,5, 10,5, 16.15 sampai 16.30 18,5, 16.30 sampai 16.45 dihasilkan 18,1, 16.45 sampai 17 dihasilkan 29. Di sini juga dihitung total kendaraan yang melintas jalan satu arah, di mana hasil dari total kendaraan yang melintas di jalan satu arah dalam 2 lajur dibagi 2, sehingga hasilnya 6,05, 3,8, 6,55, 6,75, 5,2, 9,25, 9,05, 14,5. Pada rute selanjutnya juga dilakukan perhitungan yang sama, yang mana jumlah kendaraan ringan pukul 15.00 sampai 15.15 yaitu 2 dikali 1, kendaraan berat 2 dikali 1,3, kendaraan sepeda motor 7 dikali 0,4, pada angkutan umum 3 dikali 1, pada angkutan umum bus karena tidak ada 0 dikali 1,3 menghasilkan 0. Di mana hasilnya yang pertama itu 10,4, 7,6, 14,5, 17,4, 19,1, 26,8, 22,3, 43,6. Dan dihitung juga total kendaraan yang melintasi jalan satu arah dalam satu rute yaitu yang pertama 5,2, 3,8, 7,25, 8,7, 9,55, 13,4, 11,15, 21,8. Selanjutnya di sini ada grafik dari analisis yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu presentasi karakteristik pengguna ruas jalan Jambor Kaca menuju Pasar Kota Nopan, di mana hasilnya diambil dari kendaraan per 15 menit. Kendaraan per 15 menit yang dipakai bukan SMP per 15 menit. Di mana dihasilkan kendaraan ringan itu warna biru yaitu 18%. Kemudian kendaraan berat ada 4%, sepeda motor ada 55%, angkutan umum MPU ada 16%, terus angkutan umum bus ada 5%, kendaraan tak bermotor ada 0%, pejalan kaki ada 1%, dan penyeberang jalan ada 1%. Ini merupakan grafik pie yang telah kita lakukan pada hasil survei analisis yang pertama. Di sini juga dihasilkan hasil survei pada analisis yang pertama pada rute selanjutnya, yaitu kendaraan ringan 15%, kendaraan berat 6%, sepeda motor 61%, angkutan umum 16%, angkutan umum bus 2%, kendaraan tak bermotor 0%, pejalan kaki 0%, dan penyeberang jalan 0%. Di sini kita dapat melihat pengguna jalan yang paling banyak yaitu sepeda motor yaitu 61%, dan pada rute sebaliknya juga ada 55%. Kemudian kita melakukan perhitungan pada waktu per 1 jam, di mana dari pukul 15 sampai 17 dihitung dalam per 1 jamnya. Yang pertama itu 15.00 sampai 16.00. Di sini kita menghitung 15.00 sampai 16.00 yaitu dijumlahkan dalam 4, yaitu dalam 4 waktu, di mana 15.00 sampai 15.15, hasil dari 15.15 sampai 15.30, 15.30 sampai 15.45, dan 15.45 sampai 16.00. Dari hasil penjumlahan ini maka kita dapatkan hasil kendaraan dalam waktu per 1 jam, di mana kendaraan ringan yang pertama itu ada 17, kendaraan ringan pada jam 15.15 sampai 16.15 ada 16 kendaraan, selanjutnya ada 16 kendaraan, dan 16 kendaraan. Kemudian kendaraan berat yang pertama pada 15.00 sampai 16.00 itu ada 3 kendaraan, 15.15 sampai 16.15 ada 3 kendaraan, 15.30 sampai 16.30 ada 4 kendaraan, 15.45 sampai 16.45 ada 4 kendaraan, 16.00 sampai 17.00 ada 5 kendaraan. Sepeda motor pada jam pertama 15.00 sampai 16.00 ada 28 kendaraan, 15.15 sampai 16.15 ada 32 kendaraan, 15.30 16.30 ada 46 kendaraan, dan seterusnya sampai 70 kendaraan.
di mana di sini kita melakukan perhitungan sama per 1 jamnya, di mana total kendaraan yang melintasi jalan satu arah dalam 2 lajur. Yang pertama itu pada pukul 15.00 sampai 16.00 ada 61 kendaraan, ada yang seterusnya ada 62 kendaraan, kemudian ada 81 kendaraan, kemudian ada 92 kendaraan, dan pada 16.00 sampai 17.00 115 kendaraan, di mana di sini terdapat jumlah yang paling tinggi. Kemudian dihitung total kendaraan yang melintasi jalan satu arah, di mana total kendaraan yang melintasi jalan satu arah dalam 2 lajur dibagi 2, sehingga dihasilkan 30,5, 31, 40,5, 46, dan 57,5. Begitu juga pada rute selanjutnya itu dilakukan perhitungan yang sama, di mana total kendaraan yang melintasi jalan satu arah dalam 2 lajur pada pukul 15.00 sampai 16.00 67 kendaraan, pada pukul selanjutnya 82 kendaraan, kemudian 115 kendaraan, 139 kendaraan, dan 179 kendaraan. Bisa dilihat sama saja pada rute selanjutnya, itu pada 16.00 sampai 17.00 terdapat jumlah tertinggi kendaraan yang melintas pada arah tersebut. Di sini juga dihitung total kendaraan yang melintasi jalan satu arah, di mana total kendaraan yang melintasi jalan satu arah dalam 2 lajur dibagi 2, yaitu 33,5, 41, 57,5, 69,5, dan 89,5. Di sini juga dihitung SHP per 1 jam, di mana jumlah SHP ini sama kayak perhitungan yang tadi, yaitu 15.00 sampai 15.55 sampai dengan jam 16.00 dihitung, dijumlahkan sehingga dapat hasil per 1 jamnya. Pada SMP yang pertama itu 15.00 sampai 16.00 itu ada 17 kendaraan. Kendaraan berat ada 3,9 kendaraan, sepeda motor ada 11,2, angkutan umum ada 9, angkutan umum bus ada 5,2, kendaraan tak bermotor ada 0, pejalan kaki dan penyeberang jalan ada 0. Di mana total kendaraan yang melintasi jalan satu arah dalam 2 lajur, yang pertama itu 46,3, yang kedua 44,6, pada jam ketiganya 55,5, kemudian 60,5, dan 76. Di mana juga sama kayak yang di atas, sama kayak yang per 1 jam, terdapat kendaraan tertinggi, volume kendaraan tertinggi terdapat pada jam 16.00 sampai jam 17.00. Di sini juga dihitung total kendaraan yang melintasi jalan satu arah, di mana hasil total kendaraan yang melintasi jalan satu arah dalam 2 lajur dibagi 2, sehingga menghasilkan 23,15, 22,3, 27,5, 30,25, dan 38. Pada jalur selanjutnya yaitu dihasilkan total kendaraan yang melintasi, dilakukan perhitungan yang sama kayak yang di atas dan juga sama kayak di rute sebelumnya, yaitu total kendaraan yang melintasi jalan satu arah dalam 2 lajur. Yang pertama itu 77,8, 80,6, 111,8, 92,7, dan 65,9. Di sini waktu SMP per 1 jam volume kendaraan tertinggi yaitu terdapat pada pukul 15.30 sampai 16.30, yaitu 111,8. Berbeda dengan waktu per 1 jamnya. Total kendaraan yang melintasi jalan satu arah didapatkan hasil dari total kendaraan yang melintasi jalan satu arah dalam 2 lajur dibagi 2, sehingga hasilnya 38,9, 42,8, 55,9, 46,35, 32, dan 32,95. Di sini kita juga membuat grafik garis dari volume lalu lintas per jamnya. Itu yang pertama, volume lalu lintas jalur kaca menuju Pasar Kota Nopan per jamnya itu kita lihat pada 15 sampai 16.00 ada di 60, 15.15 sampai 16.15 ada di 60, kemudian 15.30 sampai 16.30 ada di 80, 15.45 sampai 16.45 ada di 90 ke atas, dan juga 16.00 sampai 17 ada di 100 lebih. Di mana peningkatan kendaraan pada rute jalur kaca menuju Pasar Kota Nopan per jamnya itu ada di pukul 16.00 sampai dengan 17.00. Di sini juga volume lalu lintas jalur kaca menuju Pasar Kota Nopan SMP per jamnya itu bisa kita lihat peningkatan volume kendaraan ada di jam yang sama, yaitu 16.00 sampai 17.00. Yang kedua, pada rute selanjutnya yaitu dilakukan diberikan grafik
grafik juga, di mana pada volume lalu lintas Pasar Kota Nova menuju Jamber Kacang per jamnya itu volume tertinggi kendaraannya itu terdapat pada pukul 16.00 sampai 17.00, di mana terdapat perbedaan pada volume lalu lintas SMP per jamnya. Sedangkan di SMP per jamnya itu terdapat tertinggi volume kendaraan yang melintas yaitu pada pukul 15.30 sampai 16.30. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.